Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revlita, BP 1810243004. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi kuliah saya, yaitu tentang meteorologi penelitian, yang dimana materinya itu tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama itu yaitu jenis penelitian ditinjau dari tujuan. Maksudnya di sini apa tujuan kita untuk meneliti? Pak, tentunya eksperimen atau suatu yang kita teliti itu mempunyai tujuan. Yang dimana jika dilihat dari tujuan apa, yaitu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama yaitu tentang eksplorasi. Eksplorasi ini yaitu menggali topik-topik baru yang kita teliti. Kemudian tujuan kita yaitu memperoleh informasi mengenai suatu permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian agar kita bisa lebih mengetahui inti dari permasalahan dan dapat menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya itu penelitian deskriptif. Di dalam penelitian deskriptif ini sudah ada beberapa informasi seperti gambar dari subjek yang akan kita teliti. Namun informasi yang kita dapatkan belum terperinci. Jadi seorang peneliti harus lebih menggali informasi agar dari deskriptif, dari gambar yang kita dapatkan, dari informasi-informasi yang belum terperinci, agar informasi itu lebih terperinci atau lebih valid. Kemudian selanjutnya jenis penelitiannya itu analitis atau ekspansi, di mana di dalam penelitian ini yang kita apakan yaitu mengapa ibaratkannya contohnya saja seperti tanaman karet. Mengapa tanaman karet ini menghasilkan produksi yang tinggi, mengapa lateksnya tidak bagus, seperti itu. Kemudian peneliti cukup menganalisis akibat, faktor, kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian selanjutnya masuk ke jenis ditinjau dari manfaat. Di dalam penelitian yang kita lihat tentunya harus mempunyai manfaat, terutama buat diri kita dan juga lingkungan kita. Jika dilihat dari segi manfaat, pembagiannya itu penelitian berdasarkan basic, murni, di mana penelitian berdasarkan basic atau dasar ini penelitian yang amat mendasar, yang mendukung atau mengkaji teori-teori yang menjelaskan lingkungan kita, menjelaskan dunia sosial tentang apa yang kita teliti. Kemudian seorang peneliti ini juga harus mempunyai pemikiran yang intelektual, pemikiran berwawasan yang tinggi agar dapat mengembangkan ilmu yang awalnya dari dasarnya itu bisa dikembangkan untuk yang lainnya. Kemudian di dalam pemanfaatan ini kita juga harus menemukan bukti nyata terapan dari apa yang kita teliti ini. Di dalam terapan ini teori tidak menjadi landasan utama untuk kita bisa mendapatkan informasi, melainkan juga dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita, serta hipotesis yang telah kita rumuskan agar informasi yang kita dapatkan lebih banyak. Kemudian dari basic atau dasar yang punya juga ini mempunyai manfaat. Misalnya manfaat untuk peneliti itu sendiri, dia puas dengan apa yang dia teliti. Kemudian di dalam penelitian ini dia bebas menentukan apa permasalahan yang akan dia teliti, bagaimana subjek yang akan dia teliti. Dia fokus kepada tujuan utamanya untuk mengembangkan teori dasar ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu di dalam terapan yaitu ketika untuk sponsor. Ketika kita meneliti untuk sponsor, jika penelitian kita dikatakan berhasil apabila sponsor menyetujui
menyetujui serta memakai hasil dari teliti kita, barulah penelitian kita dikatakan berhasil. Kemudian ditinjau dari rentang waktu. Kalau untuk rentang waktu ini hanya digunakan untuk beberapa waktu saja, penelitian yang dilakukan di dalam suatu gejala dalam waktu-waktu tertentu. Penelitian terhadap satu gejala atau populasi di dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian di dalam waktu-waktu tertentu ini ada beberapa pembagiannya, yaitu misalnya pamer studi, yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dengan penelitian yang sama, cuman mendapatkan apa dari manfaat atau bagaimana itu bisa terjadi dalam waktu tertentu. Kemudian dalam waktu tertentu atau di dalam waktu yang berbeda. Kemudian tim series, yaitu pengumpulan informasi yang sama tentang penelitian kita, namun di dalam waktu-waktu yang tertentu, di dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian cohort study, yaitu pengamatan atas perubahan gejala sejumlah responden dengan karakteristik yang sama, dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki atau dari lingkungan yang kita lihat. Kemudian di dalam jenis-jenis penelitian ini juga ada pengumpulan data, di mana dalam pengumpulan data yang harus pertama kita lakukan yaitu eksperimen. Eksperimen yaitu suatu percobaan untuk penelitian kita. Dari eksperimen yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Kemudian baru kita survei ke lapangan dengan melihat bagaimana kejadian yang ada di lingkungan kita, serta mengumpulkan hal-hal yang kita lihat langsung di lapangan. Kemudian konteks analitik, yaitu konteks ini bisa kita lihat dari materi bentuknya, misalnya di televisi, di internet, konten-konten yang bisa kita jadikan sebuah peneliti yang akan menjadikan suatu pengembangan ilmu yang ada pada diri kita. Selanjutnya estetik statistik, data. Jika kita meneliti, tentunya kita akan mendapatkan data statistik, data yang mengacak, sehingga dari data-data statistik ini kita bisa mengumpulkan informasi apa saja yang ada pada hal yang kita teliti tersebut. Selanjutnya field research, yaitu perumusan suatu masalah. Bagaimana masalah itu, apa yang menyebabkannya jadi seperti itu. Dari hal permasalahan yang adalah kita bisa dapat mengumpulkan informasi. Selanjutnya historical conference, yaitu dari aspek kehidupan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya berdasarkan bidang yang diteliti. Misalnya yaitu di dalam bidang teliti yaitu ada dua. Yang pertama di bidang sosial. Bidang sosial ini mencakup nilai ekonomi, hukum, di bidang pertanian yang lainnya. Di bidang inilah kita menelitinya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu di bidang eksata, yaitu penelitian ini di bidang ibaratkan seperti fisika, kimia yang kita teliti. Kemudian berdasarkan tempat penelitian, di mana tempat penelitian ini yaitu di mana tempat kita meneliti, atau misalnya seperti di lapangan. Kalau misalnya di lapangan yaitu kita langsung terjun ke lapangan, langsung melaksanakan penelitian kita di lapangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita inginkan. Kemudian di perpus, kalau di perpustakaan penelitian yaitu tentang
kita lihat dari literatur, buku, atau hasil-hasil penelitian yang dari sebelum-sebelumnya yang untuk kita teliti kembali dan untuk kita kembangkan kembali. Kemudian di labor, kalau penelitian di laboratorium tentunya mempunyai eksperimen, mempunyai percobaan yang akan kita teliti di labor. Selanjutnya yaitu berdasarkan spesies ilmu. Di dalam penelitian spesialisasi bidang atau ilmu yang kita teliti, yaitu contohnya seperti di bidang ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu pertanian. Dari situlah kita bisa, misalnya kalau di bidang pertanian, bagaimana produksinya bisa tinggi, apa yang akan kita berikan untuk membuat tanaman ini bisa menghasilkan produksi tinggi dengan kualitas yang bagus, serta yang lain-lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.